Apa yang kalian ketahui tentang Gunung Arjuna? Seputar misteri atau hal-hal yang menjadi daya tarik dari gunung ini. Jika kalian belum begitu tahu tentang gunung ini, maka kalian berada di channel yang sangat tepat. Tentunya kawan-kawan, pada video hari ini saya akan membahas tentang 7 misteri yang ada di Gunung Arjuna. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video ini, sebaiknya kawan-kawan menekan tombol subscribe yang berwarna merah dan juga tekan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru. Dan saya ucapkan selamat datang kembali channel yang memberi wawasan tentang gunung, pendakian, cerita mistis dan juga misteri di balik keindahan gunung-gunung di Indonesia. Gunung Arjuna adalah sebuah gunung yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Dengan ketinggian 3.339 mdpl, Gunung Arjuna secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Misteri Gunung Arjuna selalu saja menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi kalangan pendaki gunung dan masyarakat yang tinggal di lereng gunung tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pantangan saat kamu melakukan pendakian di sana. Cerita legenda tentang Gunung Arjuna, banyak tempat petilasan atau mitos-mitos lain yang lengket sekali ikatannya dengan dunia mistis. Dan berikut adalah 7 misteri yang ada di Gunung Arjuna, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nomor 1. Asal-muasal nama Gunung Arjuna. Konon pada zaman dahulu, Arjuna pernah melakukan pertapan dengan sangat lama di sebuah gunung di Jawa Timur. Di tengah-tengah pertapannya, Arjuna mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Cahaya keluar dari dalam dirinya. Saking besarnya kekuatan ini mampu membuat bumi berguncang. Halilintar menggelegar di siang bolong. Kawah condro di muko menyemburkan lahirnya. Hujan turun dengan sangat deras hingga mengakibatkan banjir di tanah Jawa, dan gunung tempat ia bertapa naik ke atas langit. Dunia kacau balau kala itu. Kabar kekacauan itu sampai ke Kahyangan. Merasa khawatir, akhirnya para dewa mengutus salah satu dari mereka, yaitu Batara Ismaya, atau kita kenal sekarang dengan nama sebutan Semar. Dengan kekuatan saktinya, Semar memotong puncak gunung tempat pertapan Arjuna dan membangun Arjuna dari pertapannya. Setelah terbangun dari pertapannya, kemudian Semar memberikan nasihat kepada Arjuna untuk tidak meneruskan pertapannya. Dunia kembali tentram. Gunung yang dijadikan tempat pertapan Arjuna diberi nama dengan serapan dari namanya, yaitu Arjuna, dan puncaknya dipotong oleh Semar, diberi nama Gunung Wukir. Demikian adalah asal-muasal nama Gunung Arjuna yang diambil dari nama salah satu tokoh wayang yang melegenda, yaitu Arjuna. Nomor 2. 10 tempat keramat yang terletak di Gunung Arjuna. Salah satu ciri khas Gunung Arjuna adalah banyaknya tempat pemujaan atau ritual yang tercecer di sepanjang lerengnya. Berikut adalah 10 tempat tersebut. Yang pertama adalah Ontobugo. Masyarakat setempat meyakini bahwa tempat ini dijaga ketat oleh seekor ular naga. Hanya kalangan tertentu yang dapat bersemedi di tempat ini. Nomor 2, Candi Madrim. Memiliki bentuk punden dengan 3 teras yang berbeda, dibungkus dengan kain putih. Salah satu terasnya menjadi tempat pemujaan. Yang ketiga, Sendang Dewi Kunti. Terdapat sumber air dan tempat diadakannya ritual. Yang keempat, situs Eyang Semar. Tempat moksanya atau menghilang dari kehidupan Eyang Semar, seorang dewa penasihat Arjuna. Di tempat ini terdapat patung Semar. Yang kelima, situs Eyang Sekudrem. Sebuah bangunan tempat orang-orang berkumpul untuk melakukan ziarah. Bangunan ini juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan arca. Yang keenam, Hyang Sakri, sebuah tempat bersemedi atau pemujaan. Yang ketujuh, situs Eyang Abiyoso. Situs berbentuk punden yang berundak dan telah dipasang pagar di sisi-sisinya. Nomor 8, Candi Sepilar, sebuah situs arkeolog
yang terletak di bagian yoni dan lingga. Yang kesembilan, Mangkutoromo merupakan situs arkeologi terbesar yang bisa kita jumpai di jalur pendakian. Letaknya tidak jauh di bawah Candi Sepilar. Dan yang terakhir yang ke nomor 10 yaitu Pondok Rahayu, sebuah bangunan kuno nampak seperti gubuk hantu. Berada di tengah hutan dan terdapat beberapa aksara Jawa atau tulisan Jawa. Legenda yang nomor 3 yaitu misteri petilasan para petapa di Gunung Arjuna. Di kawasan Gunung Arjuna, kita bisa melihat banyaknya petilasan para petapa atau bekas tempat bertapa mereka. Dipercaya para petapa itu hidup di zaman Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Masyarakat setempat percaya bahwa orang-orang telah melakukan moksa di zaman dahulu, masih menempati tempat itu dan menjaganya sampai sekarang, termasuk putra Arjuna dan Bathara Trisnala yang bernama Bambang Wisanggeni. Nomor 4. Kehadiran pasar setan di Gunung Arjuna. Sebagian para pendaki pasti tidak aneh dengan istilah pasar setan atau pasar diem. Nyatanya ulasan tentang Gunung Arjuna pun dihiasi dengan kehadiran pasar setan. Pasar setan ini terletak di area luas dan datar sebelum puncak dan ditemukan beberapa makam di sana. Banyak pendaki yang mengaku pernah mendengar suara ramai baik pasar di area tersebut. Bahkan saya pernah membaca bahwa pada suatu hari seorang pendaki pernah membeli jaket di pasar tersebut. Keesokan paginya jaketnya masih ada, namun uang yang didapat sebagai kembalian dari pedagang jaket berubah menjadi daun. Nomor 5. Keberadaan alas Lalijiwo. Bila melakukan pendakian di Gunung Arjuna via Tretes, maka kamu akan melewati alas Lalijiwo sebelum sampai di puncak. Alas Lalijiwo sendiri bermakna hutan lupa diri. Konon dapat membuat tersesat siapa saja yang melewati dengan niatan buruk. Menurut para aktivis spiritual, hutan itu dihuni banyak jin atau penunggu. Menurut mitos yang beredar, bila tidak ingin tersesat di hutan Lalijiwo, sebaiknya kamu menjauhi beberapa larangan yang menjadi pantangan. Di antaranya adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang berdominasi warna merah, tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah ganjil, dan tidak diperbolehkan merusak situs petilasan yang sudah saya uraikan di atas tadi. Nomor 6. Terdengarnya suara ritual ngunduh mantu. Masih berada di kawasan hutan Lalijiwo, konon banyak pendaki yang mengaku pernah mendengarkan suara gamelan yang tiba-tiba datang dan pergi di kawasan tersebut. Masyarakat percaya bahwa suara gamelan tersebut merupakan suara dari ritual ngunduh mantu yang dimainkan oleh makhluk halus. Masih menurut mitos yang berlaku, bila kamu mendengarkan suara ritual ngunduh mantu, sebaiknya tidak meneruskan pendakian. Kamu dibawa ke dunia makhluk jin dan dinikahkan dengan jin yang berada di kawasan hutan Lalijiwo. Nomor 7. Beberapa pantangan ketika mendaki Gunung Arjuna. Biasanya pantangan-pantangan di beberapa gunung dibuat untuk melindungi kelestarian situs-situs arkeolog dan kelestarian alam di gunung tersebut, serta menjaga keselamatan manusia pengunjung. Begitupun di Gunung Arjuna. Di bawah ini merupakan beberapa pantangan yang saat kamu mendaki akan dilarang di Gunung Arjuna, yaitu tidak boleh mendaki dengan rombongan berjumlah ganjil. Bila berjumlah ganjil, maka satu orang dari mereka harus membawa tongkat sebagai penggenang. Tidak boleh memakai pakaian yang berdominasi oleh warna merah. Bagi wanita haid, tidak boleh melakukan pendakian sampai puncak. Tidak boleh merusak situs-situs di petilasan Gunung Arjuna. Dan demikian merupakan uraian lengkap tentang 7 misteri Gunung Arjuna yang sangat angker yang berada di Provinsi Jawa Timur. Setelah mengetahuinya, apakah kamu percaya dengan misteri-misteri di atas? Itu adalah hak kamu. Namun sejatinya mitos selalu dibuat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah kawan-kawan, dimanapun kalian berada, bagi para pendaki atau khalayak masyarakat umum, itu adalah misteri yang ada di Gunung Arjuna. Untuk kepercayaan dikembalikan lagi kepada kalian sendiri.
Saya hanya menyampaikan beberapa informasi yang saya dapat dari internet dan saya uraikan pada video hari ini. Baiklah, terima kasih kawan-kawan telah menonton videoku dan mendengarkan tentang 7 misteri Gunung Arjuna yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa untuk selalu menonton video di channel Suwo TV dan kita ketemu lagi pada episode pembahasan gunung yang ada di Indonesia berikutnya. Terima kasih dan sekian. Selamat malam, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.